Halo Sobat Kicomania, kita pagi ini akan mengulas peternakan murai batu yang ada di kota Denpasar. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Nanti kita akan tanya-tanya kepada bos peternaknya bagaimana caranya untuk menangkar murai batu agar bisa menghasilkan secara finansial maupun hanya sebatas hobi. Nah, kita sekarang mau menanyakan tentang seluk-beluk peternakan murai batu. Bisa dikenakan dengan Bapak siapa? Yang Kadek Jaya. Nama ternaknya apa ini? Runadana Bit Farm. Runadana. Runadana, ya. Kalau kita di sini mulai dari tahun 2014. 2014 kita start sekitar bulan-bulan Juli 2014. Dulu namanya itu Ari Jaya Bit Farm. Jadi saya sama kakak join, kakak kan Ari, saya Jaya gitu. Jadi Ari Jaya Bit Farm. Kemudian itu sempat lama kita pakai branding itu, sampai sudah 200, ada sekitar 200 ring sudah keluar, kurang lebih 200 ring. Kemudian kan namanya kita bisnis kadang ada titik bosennya, titik jenuhnya, kemudian juga kesibukan. Saya juga sering keluar kota kan, keluar kota. Kakak juga banyak proyek. Sempat vakum lumayan lama, udah malas ngurus burung gitu, saking sibuk. Kemudian akhirnya ada semangat lagi, cuman kakak sudah terlanjur dia lebih di proyek, lebih sibuk, waktunya lebih banyak. Akhirnya saya mutusin udah kita ganti Runa itu nama awal. Intinya yang suka burung ini siapa nih sebenarnya dari awal? Kami berdua, saya sama ini. Jadi kan setelah Mungkin sebenarnya ada melihat dari ini ya, prospeknya ini ya, bisnisnya gitu ya. ya. Selain hobi dari zaman dulu. Selain hobi, memang dari kecil sudah senang pelihara burung. Juga prospek bisnisnya. Dulu dari 2014 itu kan baru beberapa yang mengawali ternak murai batu di Bali. Termasuk kami ini termasuk ternak lawas. Kalau dari pemain-pemain lawas mungkin sudah sama kenal. Termasuk ternak lawas kita sejak di Bali itu kan ada tren istilahnya. Tren orang ini sekarang lebih ke ekor. Kalau kita kan dari dulu memang trennya memang untuk kelas lapangan. Ada ekor tapi beberapa, tapi lebih ke kelas lapangan dan cari keturangan burung yang bagus memang untuk lapangan. Nah, cuman sekarang setiap pembeli nanya ekor. Jadi kan itulah menyebabkan kita kayaknya udah waktu itu tuh udah males, udah hilang gairahnya. Udah narik ekor, ya udah kita jual indukan kita hampir 10 pasang udah kita jual. Sempat kita rehat dulu. Mungkin mau ikut tren kayaknya nih, mau kita ganti aja ke ekor panjang. Tapi dari sisi ekonominya ya ekor panjang dengan catatan tetap yang isian yang gitulah kita brand. Terus sempat ketika saya vakum itu, jadi ada kisah istilahnya sedikit aneh menurut saya. Jadi kan saya sempat mimpi didatangi oleh almarhum wak saya terus disuruh ngelanjutin lagi. Padahal kandang masih sisa ini. Kandang ini belum ada, di situ aja dulu. Tapi kosong. Kosong. Disuruh ngelanjutin, bikin kandang di sini. Di mimpi itu bikin kandangnya di sini gitu. Nanti wak kasih modal. Gitu. Pada wak saya udah almarhum. Jadi wak saya kan pemangku istilahnya, pemangku di pura, mangku gede di pura gitu. Udah almarhum beliau. Kalau umpamanya udah jodohan kan oke lah. Ya. Biasanya kan orang dengan dana terbatas, beli yang jantan dulu, terus yang betina. Nah itu ada triknya, bisa di-sharing pemilihannya itu biar bisa di rumah tuh tidak mengecewakan gitu. Kan biasanya kalau teman-teman Kicomania tuh membuat kandang udah
sesuai dengan ukuran, nanti di rumah malah nggak jodoh dia fighting. Terus gimana itu? Ya, kalau saran saya nih untuk pemula, kita klasifikasi dulu untuk peternak pemula. Jangan dulu mencari indukan yang X lapangan. Nah, karena kalau X lapangan itu cenderung faktor burungnya, penjodohan sulit. Saya yang sudah lama menekuni ini pun sangat sulit menjodohkan namanya mitra lapangan, X lapangan, burung X lapangan. Biasa udah sering juara begitu kan. Kadang kan ada peternak ya sekalian ternak lah, Pak, cari yang paling bagus gitu. Padahal dia pemula, ya dia memang beli yang juara di lapangan. Padahal dia pemula, dia tidak melihat tingkat kesulitannya, dia nggak melihat. Jadi pang sekalian bagus gitu. Biar sekalian bagus turunan, kita beli yang indukannya bagus. Memang benar. Secara filosofi benar seperti itu. Cuman kalau kita pemula, kita harus tahu triknya dulu gitu. Mending beli indukan yang memang bahan jantan yang belum biasa dibawa ke latber atau bawa ke lapangan. Rumahan. Nah, terus cari karakter burung, jangan terlalu jinak. Cari yang semi. Ya, yang jantan yang semi, yang itu definisinya berarti kalau kita dideketin dia mau dia gini ya, loncat gitu ya. Kalau terlalu jinak itu udah pasti susah jodohin. Oh, jinak berarti dia nggak mau kawin? Jinak dia pasti dia hajar betina. Kalau diginiin tuh ngelowo gitu. Oh, gitu? Pasti dia ngajar. Pasti mau ngajar dia. Cenderung ngajar betina. Saya udah pengalaman kayak itu. Dia memilih sama betina bisa 5 kali ganti betina baru cocok. Istilah kayak manusia diam-diam mematikan. Ya, dia tuh terlalu OB namanya. Berbirahi dia. Itu kurang bagus kalau jadi ini. Ya, jadi cari yang burung rumahan. Kemudian dia nggak pernah dibawa ke latber kalau untuk pemula. Kemudian cari yang sudah di atas satu kali uragan, sudah menginjak ke tahun kedua umurnya. Dia minimal 2 sudah stabil emosinya. Kalau kayak orang tuh manusia tuh udah stabil umur segitu itu udah stabil ya. Gitu. Cari yang itu untuk indukan jantan. Kalau betina kita cari aja di farm yang ternama lah. Kalau saran saya, jantan juga boleh kita cari di farm ternama juga. Kalau betina cari di farm ternama. Itu serah kita mau cari ekor panjang atau ekor pendek nggak apa-apa, asal itu betina. Lebih baik saran saya cari yang belum pernah ngurag, artinya baru lepas trotol. Kenapa itu? Belum pernah dipakai indukan di sana, takut kalau sudah pernah dipakai indukan di sana takut itu betina bermasalah. Oh, dia gagal di sana gitu. Gagal di sana, atau kadang nelur sembarangan begitu, atau lemaan nggak mau nelur. Mending cari yang masih lepas trotol, atau sekalian pelihara dari trotol, kita tahu kalau betina itu ya lebih aman. Lebih aman cari yang lepas trotol untuk pemula lah. Ini sebenarnya rahasia nih. Oh ya, bener ya? Ya, itu kita nggak tahu dijual lah. Misalnya kita melihat di postingan di Facebook gitu, dijual betina siapan, ekor 14, harga miring gitu mama. Ekornya udah 14 harga miring. Padahal itu betina udah pernah dipakai, memang udah gagal. Kemudian dilihat sisiknya betina itu kan kelihatan kalau sudah nyisik dia udah tua dia gitu. Minimal 7 hari. 7 hari dia digantang di samping. Dideketin ya? Ya. Berarti betina masuk kandang dulu? Kalau pemula lebih baik jangan dulu dimasukin ke kandang. Lebih baik betina dimasukin ke sangkar. Sangkar sama-sama sangkar. Jantan juga disangkar, jadi ditempel terus minimal 7 hari lah. Ditempel terus dia digantung dimanapun di teras pokoknya. Ditempel, digandeng terus begitu. Sampai dia saling mengenal. Kalau udah jantannya mau merayu betina, mau dia manggil, betina udah mulai ngeper gitu. Itu artinya dia sudah saling mengenal. Belum jodoh namanya. Menurut saya belum jodoh, tapi sudah saling mengenal. Sudah birahi dia. Baru kita masukin betinanya ke kandang. Setelah 7 hari atau minimal 7 hari atau 2 minggu terserah gitu. Kalau kelamaan juga nggak bagus. Kalau kelamaan jantan ditempel dengan betina, jantan itu bisa serak ya, karena terlalu sering ngerayu, ya birahinya dia nggak stabil sekali. Jangan terlalu lama juga. Jadi 2 minggu paling maksimum. Kalau udah tempel terus, udah kelihatan dia ada tanda-tanda udah saling respon, masukkan betinanya ke kandang, siapin dulu kandangnya kan, tempat glodoknya siapin dulu, masukkan betina itu ke kandang. Ininya apa namanya, buat sarangnya? Ya, jadi sarangnya ini, cemaranya itu
Jadi kayak cemara ini dimasukin ya. Cemara itu daun Kita cemara sebarin itu di bawah. disebar di bawah. Di atas juga diisi. Di lantai, di atas juga diisi, nggak usah diatur, biarin aja dia biar dia kusut ngatur gitu kan. Nanti dia sendiri yang atur. Nah, betina kalau dia sudah birahi, gantung nanti jantannya di dekat kandangnya. Nah, nanti kan betina ini kelihatan dia sudah mulai ngangkat-ngangkat sarang nih. Oh iya. Ya, baru masukin jantannya di sangkar kecil, digantung sangkar kecilnya di dalam. Oh, berarti nggak langsung dilepas ya? Jangan, takut dia belum stabil kali itu. Stabil ya. Ya, ke kandang kecil atau kalau saya sih keramba biasanya pakai, gampangnya keramba mandi itu yang Biar bisa masuk. keramba besi itu saya masukin ke dalam. Jadi keramba besi saya masukin jantan ke keramba besi itu, jadi pakan saya taruh di bawah juga. Nah, jadi kalau kita amati betina ini kalau mau dia rajin deketin jantan, udah mulai jodoh tuh. Rajin dia deketin jantan, kemudian apalagi mau tidur dia samping sangkar jantannya. Nah, ini udah jodoh. Biasanya itu kalau saya paling cepat 3 hari. Kalau saya udah lihat dia sudah berani kayak itu 3 hari berani saya lepas. Ya, atau 7 hari. Tapi lepas itu kan pengawasan juga ya? Ya, lepas pengawasan. Nanti kalau udah 7 hari maksimal atau minimal 3 hari, itu kelihatan sudah tanda-tanda dia berjodoh. Dia betina mulai sering turun ke bawah deketin jantannya, mulai sering berbagi pakan dengan jantannya. Kadang dia makan jangkrik dibuang buat jantannya gitu, dia ngambil jangkrik di atas dibuang buat jantannya. Kemudian jantan sudah mulai manggil-manggil yang betina, cicit gitu, udah mulai ngerayu-ngerayu, udah hampir berjodoh tuh. Nah, habis itu kalau udah seperti itu, udah buka aja pintunya, kemudian biar dia keluar sendiri jantannya. Keluar, nanti udah diamatin. 1 hari itu kita harus konsen. Biasanya kalau yang saya lakukan, saya di hari libur kalau kita bekerja nih, usahakan kita ngelepasnya itu dari libur, ngelepas jantan dari libur supaya 1 hari itu full kita bisa mengawasi sambil ngopi ya. Ya, dari pagi gini dah kita lihat ya, duduk kita di sini kita lihat. Kemudian kita sediain semprotan air, semprotan burung tuh. Jadi kalau dia sudah mulai mau mengajar, mau hajar tuh semprot ya. Yang jantan dia. Jantannya semprot terus, semprot, jangan betinanya semprot, jantannya semprot. Nah, udah dia basah kan dia udah sibuk dia nih, udah mulai betinanya mulai berani dekat-dekat. Udah dah, ini dah biasanya bentarnya tuh mau udah jodoh. Ada pengalaman ini modelnya zaman dulu tuh betina sampai mati. Oh, mati udah sering. Berapa Jangankan hampir mati. Udah hampir lebih dari 5 betina saya dibunuh sama jantannya. 5 betina? Iya. Bahkan betina ekor panjang pun pernah dibantai sama jantannya. Betina itu mungkin tahun sekian itu kan lumayan tuh los modalnya. Ya, jadi kan itu istilahnya kita belajar dari pengalaman. Ya. Makanya orang bilang kan pengalaman tuh guru berharga. Jadi setelah dari situ saya pelajari karakter burung saya. Awal-awal tuh saya banyak loh ngabisin betina. Kita kira gampang sekali ternak kan begitu, gampang kelihatannya memang gampang, tetapi terkadang tuh karakter burung tuh beda-beda. Ada yang gampang, ada yang memang susah. Ada yang kelihatannya sudah jodoh, begitu dilepas dihajar betinanya. Ya itu lah makanya. Ada yang gampang jodohin, sudah sebulan nggak nelur. Nah, itu nanti kita jelasin lagi nanti kenapa bisa seperti itu. Itu kendala-kendala. Nah, biasanya kalau udah dia jodoh tuh pasti dia nanti tidur tuh malam tuh kita intip, dah berdampingan dia tidur. Atau yang jantan naik dia ke glodok, manggil yang betina. Kalau itu udah ciri-ciri dia sudah berjodoh tuh. Yang jantan naik ke glodok manggil betina. Ya, jadi udah mulai jantannya tuh udah siap juga gitu. Nah, intinya kalau udah masuk ke kandang berarti kita kan berharap itu akan mereka bertelur gitu ya. Iya. Apa langsung digenjot sama pemberian itu extra pudingnya? Ya. EF. Kalau pas lagi penjodohan, extra pudingnya itu juga harus digenjot. Non-stop ya? Ya, biasanya kroto tetap. Kalau saya sih kroto tetap. Biasanya ulat kandang itu saya ganti kalau lagi penjodohan. Itu ulat kandang tuh saya ganti pakai ulat Hongkong. Hongkong kan menaikkan birahi nih, supaya dia mau cepat birahi. Itu juga salah satu cara untuk betina, untuk jantan yang kurang kelihatan, kurang birahi. Jadi
sudah lama dia kita jodohin nggak kunjung nelur, biasanya satu jantan kurang birahi, jadi kita kasih support extra fooding kayak ulet longkong kita tambahin, atau cacing merah, cacing tanah yang gede-gede itu ya? Ya, yang dijual di pasar burung tuh banyak dia. Atau kalau sempat cariin ikan kecil-kecil di palang timah tuh ya. Oh, ikan kodok tuh? Ikan yang kecil-kecil yang di sungai tuh. Oh, ikan nyalian. Ya, yang kecil-kecil. Nah, ini taruhnya di bawah tempat mandinya dia. Oh, langsung. Nah, itu juga meningkatkan birahi tuh. Ya, itu bagus tuh juga. Nah, jadi dia pasti kalau dia sudah 1 minggu kayak gitu tuh, udah pasti dia akan nelur. 1 minggu dia sudah jodoh tuh cepet aja. Ya cepet ya, udah sarangnya rapi, 1 minggu tuh udah pasti nelur. Itu kalau tidak ada masalah. Nah, terkadang dia sudah 1 minggu lebih juga nggak kunjung nelur, padahal sudah akur. Itu biasanya ada beberapa faktor. Kadang memang dia agak lama, tunggu sampai sebulan 2 bulan. Kalau saya maksimum 2 bulan. Saya perhatikan kalau maksimum 2 bulan itu saya pisah, udah saya ganti lagi indukannya, saya ganti lagi jodoh dengan yang lain. Kadang dia memang nggak mau kawin, nggak mau kawin dengan betina itu. Ada yang terlalu memilih, jantan memilih atau betina yang memilih sekali. Ya akur tapi nggak mau kawin. Terus kedua, betina juga kita cek, terus kita lihat di pennya itu, di sini di perutnya itu, kalau dia ngelemak itu udah pasti dia susah nelur. Kalau dia ngelemak pasti udah susah dia nelur gitu. Jadi itu harus ditreatment, dikeluarin dah betinanya, dijemur dia full, dikurangin serat pudingnya, dijemur dia full, kurangin jangkriknya. gitu ya? Ya, itu kelebihan EF, kelebihan jangkrik sama fur biasanya. Nah ini gini, ada hal yang penting mungkin ya, mungkin kalau pemula mau ternak, mungkin dia awalnya dia beli satu sarang kan ada campuran tuh, jantan dan betina. Nah akhirnya mereka itu mungkin mau nernak tuh dari satu sarang itu, apakah bisa dimungkinkan anakan ternak satu sarang itu diternak gitu loh? Bisa produktif nggak dia? Bisa. Itu inbreeding istilahnya. Incest ya? Inbreeding kalau di istilah burung kan inbreeding, dia dengan saudara-saudara ya. Inbreed ya istilahnya, itu bisa. Kalau kita mau cari gen supaya gennya tetap keluar, gen bapak ibunya, misalnya kita senang nih, bapak ibunya kita senang, bapaknya terah lapangan, ibunya bagus ya gitu, supaya itu tetap keluar gennya itu, bisa kita inbreeding. Dari kecil kita udah lepas dia berdua sepasang tuh di kandang, bisa gitu. Cuman memang dia akan mewarisi istilahnya gen jeleknya juga banyak nanti. Jadi dominan juga yang muncul, misalkan gen bapaknya atau ibunya sering buang anakan gitu namanya, itu pasti akan nurun. Nurun dia di situ akan kebanyakan akan nurun gitu. Kalau saran saya sih mending jangan pakai inbreeding lah gitu. Mungkin sekali 2 kali boleh 1, 2 saya pernah coba pakai inbreeding juga nggak mau ngisi jantannya gitu. Oh, yang untuk mau diternak ya, setelah saya pisah mau yang ngisi jantannya gitu. Oh gitu ya, ada sih kejadian itu. Sebenarnya kalau manusia kan juga tidak bagus kalau inbreeding kan gitu. Hewan juga darah itu soalnya. Ya, apabila dia ada sifat-sifat jelek induknya juga pasti akan nurun ke ini ya. Misalkan induknya terlalu sering buang anakan, pasti nurun dia gitu. Kalau seumpama ini udah bertelur, jadi kita apa perlu dikontrol ya, dia tuh pada saat mengerami, biar dia tahu kelakuannya itu aman nggak sih burung dilihat-lihat di sangkarnya gitu? Tergantung karakteristik burungnya. Ada yang tidak senang dia dilihat. Makanya kalau menurut saya penempatan sarangnya agak di pojok ujung ya, supaya dia nggak terlalu mudah dilihat sama orang pas mengerem. Posisi agak tinggi gitu. Berarti kalau kita ke jauh gitu kontrolnya gimana? Kalau kita ingin lihat anaknya gitu, nggak boleh lihat sebenarnya. Ada yang indukannya memang dia tidak suka dilihat anaknya. Begitu kita intip, habis itu dibuang ada. Jadi kita harus tahu karakternya. Kalau kayak ini indukannya udah jinak, udah biasa, saya taruh udah biasa. Biasa ya? Ya, udah biasa.
Berarti sebenarnya kita perlu perawatannya dari awal ya. Kita biasakan burung itu Ya, kita biasakan. dengan kita gitu. Ya, dengan kita ada sering kita masuk ke kandang. Kalau Jadi- udah dari dulu kita jarang masuk ke kandang, kandang-kandangnya di pojok kayak Nah, gini, itu dah makanya. tertutup. Ini jarang saya pasti lihat. Biasanya kalau yang kayak gini nih saya taruh burung-burung yang memang karakteristiknya senang buang anakan atau apa. Jadi saya taruh Iya, di sekalian ujung ya. Gitu. Terus juga kita kan mantau telurnya kita pakai tanggal nih. Misalkan kalau kita sudah lihat dia sering ngangkut sarang, kemudian betinanya kelihatan sudah kayak nelur ya. Lama ada Iya, keluar Mas, ya. dari Dari situnya. Pagi itu lama ada keluar, berarti udah kasih nelur tuh. Ah. Kita hitung dah hari pertama ada nelur tuh. 1 tanggal berapa sekarang kita lingkarin dah tanggalnya. 14 hari kemudian pasti udah netes dari pertama. Hari ke-13 sudah mulai kita tambah krotonya. Extra pudingnya supaya dia nanti pas dia netes anaknya tuh udah siap untuk diloloh sama induknya. Berarti pada saat ngerem itu kita bisa kasih ini ya, pur biasa ya. Ya, kita kurangi extra puding Kurang. pada saat ngerem. Takutnya jantannya terlalu birahi, induknya lagi ngerem dia agak diganggu. diganggu. Kadang dia dipatuk telurnya gitu. Kalau Ya, terlalu agak- banyak ada extra puding juga nggak bagus lagi ngerem. Biar agak Biasanya kalau kayak saya lakukan kalau dia induknya lagi ngerem, saya kurangin extra pudingnya dari biasanya. Ketika awal induknya lagi nelur, penjodohan nelur kan dia perlu ekstra kalsium, semua ekstra puding. Kenapa seperti itu? Takut nanti kalau kita kurangi ekstra pudingnya pas dia lagi penjodohan, dia lagi proses nelur, kebanyakan anaknya tuh lahirnya cacat, kurang zat kalsium, telurnya, cangkangnya itu ya. cangkangnya, kemudian kakinya kadang gini, Oh, kakinya bengkok Nggak kuat gitu, dia. nggak kuat, itu kurang kalsium kalsium. ya. 14 hari ngerem itu adalah hari pertama dia netas di hari ke-14 tuh hari pertama telurnya netas. Ya. Misalkan dia telurnya 3 gitu. Hari ke-14 tuh biasanya telur yang paling tua netas. Tes dulu. Ya, baru diikutin hari ke-15 telur yang nomor 2 dan nomor 3. Itu biasanya selang 1 hari. 1 harian ya. Ya, selang 1 harian dia netas. Karena dia kan nelur 1 hari itu 1 kadang. Gitu. Atau kadang hari ke-12 kalau dia bagus suhu tubuhnya Pas dah dia. hari ke-12 telur pertama udah netes, telur 3. Hari ke-13, 14, ke-14 hari ke-14 tuh ketiga-tiganya udah netes itu biasanya. Oh, Ya. Karena Kalau dia panas jarang banget. keluar betinanya, jarang keluar ke bawah, jarang. Kadang ada kelakuan betina begini. Dia ngerem tapi dia sering keluar dari glodoknya. lama dah. Lama dia, kadang mandi, kadang sampai 2-3 jam. 2-3 jam dia keluar. Ya kan kalau mandi dia kan berarti harus ngeringin dulu sih. Iya, ngeringin lama, jadi pasti itu molor kadang-kadang. Nah, Banyak seperti itu. Pasti dia molor. gantung ininya, induannya. Ya, berarti ya. inilah ini punya kerjaan kayak ini. Indukan saya ini. Sering dia Santai di ya, luar. modelnya. Ya. Mungkin kalau manusia dia bersolok dulu ya. Iya. Pakai makeup dulu. Kadang dia hari ke-15 baru netas itu. Sering Ya, ya? berarti kalau boleh dipanennya dari H14 tuh 7 hari. berapa? 7 harinya. 7 hari maksimum. 7 Kalau hari saya 7 hari Udah maksimum. tunggu bulu ya. Sudah bulunya Jarum sudah mulai kelihatan batik-batiknya. Oh, batiknya udah muncul ya. Sudah. Jelasin nih beli kandangnya berapa yang produktif ini? Sebenarnya kalau dari total kandang saya ada 12 sama 5 17. 17 kandang. 17. Hmm. Dulu tuh 17 kandang itu semua isi penuh. Nah, Nah, sebelum masuk yang ke sekarang, berarti dulu 17 kandang itu per bulan berapa? Kita buka itu. itu kalau dihitung ya memang sih. Ya kita inilah, kita Dari ambil 17 ringnya. kandang itu kita anggap 50% produktif. Ah, 50%. 50% Yang produktif. masuk akal gitu ya. Ya, masuk akal berarti 17 kandang itu 50% produktif, berarti sekitar 8 ya. Anggaplah 8 ya. 8 pasang itu produktif. Dulu kan lagi mahalnya tuh. Ya, dulu lagi mahalnya lagi mahalnya. Jadi 8 pasang itu yang produktif itu kita anggap rata-rata 2 punya anakan. Average 2, berarti 2 kali 8 16 kan. 16 ekor. Anggap itu semua 50%-nya yang jantan. 16 ekor berarti 8 sih yang jantan. Saya dulu rata-rata jual tuh 2.200.000 sampai 2.300.000. Itu ekor yang biasa tuh. Ekor, Biasa ya? ekor biasa yang 17, 18 gitu ya. Dulu induk saya paling panjang 20. Karena dulu nyari ekor panjang sulit, nggak segampang sekarang. Karena sekarang kan tren, jadi orang semua berlomba-lomba cari ekor panjang.
Jadi kita bisa hitung dah tuh, 8 kali 2 aja udah 16 juta kan. Terus 8 kali 2 berarti kan 13.600.000. Jantannya saja. Betina saya jual 1 juta. 1 juta. Berarti 8-nya betina, 8-nya jantan. Nah, berarti 8 juta ditambah 13.600.000. Berarti kan sekitar 21.600.000 sebulan. 21.600.000 kita potong ongkos pakan dan lain sebagainya. Pakannya berapa? Anggaplah ongkos pakan itu 2 jutaan lah sebulan. 2 juta. Ya. 2 juta udah di depannya burung itu udah makan dengan enak lah ya. Iya, 2 juta itu untuk kita aja makan 3 juta. Iya. Kalau sendiri kan iya, 2 keluarga juta lah saya hitung ya. udah mewah tuh Udah makan. mewah dia, udah foto udah tiap hari dan saya kasih. tiap hari. Ya. Jadi sekitar berapa jadi? 19 jutaan ya? Ya. 19 jutaan omset 1 bulan. Udah gaji manajer itu. Ya. 19 jutaan itu omset udah sebulan udah dapat lah segitu.